Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Muh Channel, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan coba menayangkan satu video yang mungkin akan menjadi sebuah kebutuhan bagi pemirsa semuanya, khususnya bagi anak-anakku, adik-adik kita calon santri yang akan masuk ke asrama. Hari ini saya ditemani koper dan beberapa barang-barang lainnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba menyampaikan kira-kira apa saja perlengkapan pribadi yang harus kita bawa ketika akan masuk ke asrama. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus video ini di Muh Channel. Kita akan saksikan secara bersama barang-barang apa saja yang harus dibawa ketika kita akan masuk ke asrama. Baiklah pemirsa sekalian, anak-anakku, adik-adik yang akan masuk ke asrama atau ke pondok pesantren atau ya sekolah-sekolah yang bersifat boarding school lah ya, sehingga mengharuskan anak-anak semua, adik-adik semuanya untuk tinggal di asrama terpisah dengan orang tua, sehingga perlu perlengkapan pribadi yang harus dibawa ketika selama berada di asrama, seperti misalnya perlengkapan untuk sekolah, perlengkapan untuk keperluan personal seperti mandi, nyuci, dan lain sebagainya, perlengkapan sholat, dan perlengkapan aktivitas lainnya yang memang mutlak harus kita siapkan sejak sebelum kita masuk ke pondok pesantren. Saya sudah siapin koper, kita akan coba masukin satu persatu barang yang akan kita bawa ketika kita akan masuk ke pondok pesantren ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai di skip juga ini videonya, karena satu persatu penting sekali untuk kita bawa ke pondok pesantren nantinya. Jangan sampai terlewatkan ini. Jangan sampai ada satu barang pun yang ketinggalan, yang kemudian justru akan mempersulit anak-anak semuanya ketika akan masuk ke pondok pesantren. Oke, kita buka dulu kopernya. Kita akan masukkan satu persatu barang yang akan kita bawa ke pondok pesantren, biar kita nanti tidak ada barang yang ketinggalan. Ya. Oke, yang pertama, yang paling utama ini yang harus memang dibawa, karena ini merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita, adalah Al-Quran ya. Karena kebiasaan di pondok pesantren ada agenda tahfiz, ada agenda tahsin, kemudian mengaji dan lain sebagainya. Oleh karena itu di pondok pesantren yang paling penting dan paling utama adalah Al-Quran. Jangan sampai Al-Qurannya ketinggalan ya. Ini nanti kita taruh yang di paling atas, sementara kita taruh di sini dulu. Kemudian selain itu terkait pakaian. Nah ini terkait pakaian ini, masing-masing pondok pesantren biasanya memiliki aturan yang berbeda terkait jumlah pakaian yang boleh dibawa. Selain pakaian seragam yang dipergunakan untuk aktivitas sekolah di asrama, di pondok pesantren, pakaian untuk kita pribadi itu biasanya ada aturannya masing-masing. Ada jumlahnya berapa, kemudian panjangnya seperti apa, khususnya untuk santriwati. Karena khusus santriwati kita harus tetap menjaga aurat kita dan lekukan tubuh kita. Kebiasaan sejauh pengetahuan saya, untuk santriwati itu untuk baju atau kaos itu mutlak hukumnya harus di bawah atau di atas lutut. Ya, di atas lutut, jangan sampai kemudian lekukan tubuhnya juga kelihatan, jadi jangan sampai bajunya itu ketat, harus lebar ya. Terus untuk putra sih sebetulnya tidak ada aturan yang secara signifikan mengatur terkait panjang dan lain sebagainya, selama itu bukan celana pendek. Karena celana pendek ini kan kalau misalnya dia di atas lutut itu sudah kelihatan auratnya. Nah, terkait pakaian ini yang pertama ya. Pakaian yang perlu kita bawa, saya akan contohkan di sini ada dua setel baju harian, baju yang kita pakai untuk keseharian. Kita masukkan dulu ke dalam kopernya biar nanti nggak ketinggalan saat kita berangkat ke asrama. Kemudian saya juga bawa pakaian olahraga. Ini pakaian olahraga untuk kita beraktivitas keolahragaan nantinya. Selain kebiasaan juga ada pakaian olahraga yang dibagikan oleh pondok pesantren. Jadi ada 3 baju kaos yang sengaja saya bawa untuk perlengkapan masuk ke pondok pesantren ini. Selanjutnya ada pakaian hem, baju hem.
yang mungkin nanti ada kegiatan atau acara yang bisa kita pergunakan. Saya cuma bawa satu, nanti boleh kalau misalnya mau lebih silahkan. Prinsipnya sih kalau pakaian ini jangan terlalu banyak sebetulnya, karena hampir rata-rata pondok pesantren, kecuali ada boarding school yang bersifat modern, itu yang mereka menyiapkan laundry. Akan tetapi ada banyak pondok pesantren juga yang mengharuskan si santrinya, siswanya untuk mencuci pakaian sendiri. Sehingga kalau misalnya terlalu banyak, kita juga kerepotan nanti ketika harus mencuci pakaian sendiri kan. Nah, selanjutnya ada celana ya. Ada celana yang juga harus kita bawa. Saya di sini bawa 2 celana untuk kita ke pondok pesantren nantinya. Semoga ini cukup lah ya. Ditambah nanti celana-celana seragam yang memang dibagikan oleh pondok pesantren. Nah, itu terkait untuk pakaian keseharian kita. Selanjutnya ada pakaian untuk sholat ini. Saya bawa baju koko. Baju koko ini ada 3. Ada warna apa ini? Coklat ya. Terus putih sama abu-abu. Kita bawa 3 untuk baju kokonya. Sengaja kopernya agak besar biar muat ini. Terus ada perlengkapan sholat ini. Kan ini baju koko. Ada kita perlu bawa sarung juga untuk kita ibadah sholat. Terus peci kita bawa. Kalau bisa peci ini ya bawa 2 atau 3 lah ya. Karena kalau pas kotor satu dicuci, kita masih punya cadangan yang lain. Kita simpen dulu pecinya. Kemudian ada sajadah. Sajadah kita bawa juga. Buat sholat lah ya. Terus selain itu ada lagi untuk menunjang kita perlengkapan untuk mandi. Oke, selanjutnya alat mandi saya bawa gayung di sini, kemudian ada macam-macam sih ya. Di dalam ini ada sabun, sampo, pasta gigi, kemudian sikat giginya. Kita bawa, kita taruh di sini dulu. Ini perlengkapan untuk kita mandi. Selanjutnya untuk tidur, kalau di beberapa pondok pesantren, salah satunya saya contohkan pondok pesantren modern Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru nih ya. Memang kalau di sana disiapkan ada selimut, ada kemudian bantal dan lain sebagainya, tapi kita bawa selimut tambahan buat antisipasi kalau kedinginan nanti. Kita taruh dulu. Terus, nah ini yang nggak kalah penting anak-anakku semuanya, ada adekku calon santri, adalah obat-obatan. Ini obat-obatan ini ya kalau misalnya kita kemudian ada sakit atau apa, kita bisa minum obat secara pribadi, meskipun biasanya di asrama ada UKS-nya, kemudian ada puskesmas atau puskestren ya biasanya untuk di dalam pesantren, tapi tidak masalah kita bawa sendiri untuk obat-obatan yang memang biasa kita minum. Ini. Selanjutnya, oh iya saya ketinggalan. Di alat mandi tadi juga anduk, penting ini ya, anduk. Terus selain itu, selain perlengkapan yang sudah ada, kemudian juga perlengkapan sekolah penting, buku tulis, terus pulpen, dan perlengkapan lainnya yang itu menunjang keperluan kita selama proses pembelajaran di dalam kelas ini. Selanjutnya mungkin kita perlu juga bawa sepatu. Sepatu ini ada 2. Yang satu untuk olahraga, yang satu untuk kegiatan resmi. Jadi ada 2 yang setidaknya ini bisa bergantian. Di sisi lain kita juga harus bawa sendal ya. Sendal untuk aktivitas kita. Sendal itu ya boleh bawa 2 lah untuk jalan, untuk kegiatan. Dan satunya untuk aktivitas di dalam asrama, misalnya ke kamar mandi dan mencuci baju dan lain sebagainya. Nah, kiranya ini beberapa perlengkapan yang harus adik-adik semuanya, anak-anakku, calon santri semuanya bawa. Jangan sampai ada yang ketinggalan sehingga nanti agak merepotkan kalau misalnya ketinggalan. Memang ada beberapa item keperluan kita yang nantinya juga bisa kita beli di kantin atau di koperasi pesantren, sehingga tidak merepotkan kita karena harus membawa dari luar. Biasanya kalau di kantin atau koperasi pesantren itu mereka menyiapkan ada ember untuk nyuci pakaian, terus ada deterjen dan lain sebagainya, keperluan pribadi kita untuk kehidupan sehari-hari selama berada di pondok pesantren. Nah, kalau misalnya adik-adik, anak-anak calon santri semuanya masih ada yang mau ditanyakan terkait apa saja yang harus dibawa ketika
mau masuk ke pondok pesantren, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan sampai nanti ada keraguan-raguan, oh ini boleh dibawa nggak, ini boleh tidak boleh dibawa atau boleh gitu. Terus apapun yang menjadi pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar kalian, komentar video ini ya. Apapun yang menjadi komentar atau pertanyaan kalian, jangan ragu untuk bertanya. Nanti insya Allah akan saya jawab langsung di komen tersebut, atau akan saya bikinkan video khusus lagi yang menjadi bagian dari tambahan barang bawaan yang sudah kita bawa pada kesempatan hari ini. Terakhir, sebelum saya akhiri video ini, saya juga kembali mengajak nih kepada pemirsa yang merasa channel ini bermanfaat bagi dirinya, kemudian bagi aktivitas kesehariannya. Kami minta tolong, kami mohon tekan tombol like, kemudian komen di bawah, serta subscribe channel ini, Muh Channel, di subscribe. Jangan sampai kemudian kalian tertinggal berbagai video-video terkini dari Muh Channel ini. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu anak-anakku, adik-adik calon santri semuanya. Jangan pernah ragu untuk menjadi santri hebat ya. Masuk pondok pesantren itu keren loh. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.